Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berendo dan tentunya masih bersama dengan kita, dua narasumber kita, ada Bang Deko dan juga Mbak Rahma. Tadi Julia nanya ya Bang ya, terkait dengan seni tari ini kan identik dengan gerakan, irama dan juga ada makna di dalamnya. Mungkin bisa dijelaskan Bang Deko? Ya, benar, jadi dalam sebuah tari itu sebenarnya secara utamanya itu memang adalah sebuah gerak, di mana kita mengekspresikan sesuatu hal ke dalam bentuk gerak. Jadi kalau kita berkomunikasi secara langsung, kita menggunakan bahasa, kita menggunakan audio yang keluar dari mulut kita sendiri, kita langsung dengan kata-kata. Tapi kalau dalam tari, kita menggunakan gerak. Gerak itu adalah pengganti kata-kata yang biasa kita gunakan, untuk kemudian dapat kita sampaikan kepada audiens dan kemudian dapat dimengerti. Karena dalam sebuah tari itu kan ada maknanya. Pesan yang ingin kita sampaikan, apa pesan yang ingin kita sampaikan, itu harus tersampaikan melalui gerak tadi. Geraknya harus yang tepat, harus yang sesuai. Kalau di tari itu kita mengenal ada namanya gerak maknawi. Jadi semua gerak kita itu harus bermakna. Seperti itu. Kalau musik memang betul sekali. Sebenarnya musik ini adalah salah satu komponen yang dibilang sangat penting sebenarnya. Karena tanpa adanya musik pengiring, itu kita tidak bisa mengukur wirama namanya. Karena setiap kita menari itu ada juga namanya selain wirasa, ada wiraga, ada wirama. Jadi wirama ini dapat terbantu dengan adanya iringan-iringan musik, seperti itu. Luar biasa. Mungkin bagi yang baru tahu ternyata itu tadi ya makna daripada seni tari sendiri ya. Nah, kalau aplikasinya ini kan disampaikan juga tadi bahwa dari seni tari itu juga mengandung makna ya dari setiap gerakan yang ada. Nah, kalau di sekolah sendiri, Mbak Rama selaku guru seni budaya di SMP Negeri 7 Rejang Lebong ya. Menurut Mbak atau yang Mbak selama ini terapkan kepada siswa, apakah ada nih pendidikan karakter yang ditanamkan melalui seni, khususnya seni tari Mbak? Ya kalau sekarang itu kan alhamdulillah kemarin itu kita udah punya kurikulumnya berbeda ya kan. Jadi anak-anak itu bisa memilih. Nah mayoritas di sini mereka lebih memilih tari ya kan. Mungkin anak-anak ya tahulah kalau seni itu kan tentunya ada praktek ya kan. Jadi mereka lebih hobi ke praktek itu sendiri ya kan, lebih suka kayak gitu. Untungnya mereka itu mendalami kayak gitu untuk hal-hal praktek seperti itu ya kan. Jadi ibaratnya kalau kita mempelajari, makanya ada beberapa pelajaran tentang seni tari juga di sekolah, tentang tradisi, kreasi, baik mancanegara pun dipelajari juga di sekolah. Untuk mengaplikasikannya itu tentunya tadi melalui praktek itu tadi, karena setiap jenjang itu pasti berbeda untuk pembelajarannya ya kan. Mungkin kelas 7 nanti belajar seni tari, tradisi, entah kalau di kelas 8 nanti mereka mencipta tari. Nah, nanti kalau di kelas 9 nanti mereka sudah bisa menggabungkan seluruh komponen itu. Jadi dimulai dari gerak dasar ibaratnya. Gerak dasar yang mereka ciptakan sendiri. Itu tadi kata Bang Deko. Geraknya tentunya bermakna. Itu kalau di sekolah ya. Biasanya kita lebih memperkenalkan tari-tari tradisi daerah dulu sih. Lebih tentunya di Provinsi Bengkulu dulu. Apa saja itu. Tentunya kita ada 2 tari ya yang terkenal banget di Provinsi Bengkulu. Andun satunya Kejai. Nah, satu lagi ada Gandai sih sebenarnya. Ya sebenarnya itu, tapi karena kita lebih terkenalnya di Indonesia lah kan, suku terbesarnya itu, jadinya kita mempelajari itu di sekolah. Gitu. Luar biasa. Nah, Julia penasaran tadi yang disebutkan Mbak Rahma ada 2 seni tari yang memang terkenal ya, khususnya di Provinsi Bengkulu. Mungkin Julia dan juga pemirsa di rumah ini belum terlalu paham. Sebetulnya tari yang disebutkan tadi tari Andun dan juga tari yang satunya tadi sebetulnya tari Kejai, ya. maknanya Kejai ya. Dari mana asalnya, dari kabupaten mana, dan maknanya apa dari tari itu Bang? Mungkin bisa dijelaskan. Kalau untuk tari Andun dan tari Kejai ini sebenarnya ini adalah sebuah tari yang memang diciptakan khusus untuk menjadi ciri dari suku yang disampaikan oleh Bu Rahma tadi, suku terbesar di Bengkulu.
Nah, kalau untuk saya sendiri ini sebagai salah satu praktisi tari, sebenarnya memang kita lebih akrab itu dengan tari kejai. Kenapa saya bilang saya akrab dengan tari kejai ini? Karena terbiasa melihat, terbiasa menyaksikan, terkadang anak-anak pun di saya karena punya komunitas juga terbiasa untuk menampilkan itu juga. Nah, ini salah satu tari kejai ini adalah tari yang sebenarnya kompleks sekali. Iya. Ini tari yang sangat kompleks sekali, berasal dari sebuah semacam sajian khusus sebenarnya yang dihadirkan, kemudian menjadi sesuatu hal yang dapat dikonsumsi oleh semua masyarakat. Nah, ini adalah salah satu tari yang menurut saya memang benar-benar kompleks, tapi semua orang tuh menyukai. Walaupun durasinya panjang, terkadang kita menyaksikan untuk tarian kejai aja, terkadang ada timbul rasa bosan sebenarnya. Tapi ketika sudah memutuskan untuk, aduh udah deh nggak usah lihat lagi, tapi pengen balik lagi lihat lagi. Karena tariannya memang seapik itu juga. Ini juga salah satu tari yang tadi sempat kita bahas sebenarnya. Tari kejai ini, Bu Rahma ini kebetulan adalah salah satu juga praktisi tari kejai yang sangat luar biasa sekali memahami. Luar biasa. Karena dari gerakan-gerakannya pun sebenarnya itu ada makna-makna khusus. Seperti itu. Mungkin Ibu Rahma nanti mungkin bisa membantu untuk menjelaskan tentang makna-makna kayak ada patah dayung seperti itu ya. Iya. Nah, gerak-geraknya seperti itu. Boleh. Nanti kita langsung dengar dari Mbak Rahma Boleh. sendiri ya. Tapi sebelum itu, Julia penasaran tadi kan Bang Deko juga selaku praktisi seni, itu bagaimana sih proses memahami atau mempelajari ini makna atau filosofi dari tiap gerakan di setiap daerah? Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Kalau saya sendiri, karena saya adalah salah satu seniman tari, praktisi tari yang belajar bukan dari sebuah akademisi, tapi saya belajar dari autodidak. Saya belajar dari, tentunya belajar melalui melihat, saya memperhatikan, saya riset, dan kemudian saya praktekkan. Seperti itu. Jadi untuk tari seperti tari kejai tadi salah satunya, saya mempelajari itu langsung dari orang-orang yang terbiasa menarikan itu. Kemudian di Kabupaten Rejang Lebong tepatnya. Karena waktu itu kebetulan saya punya waktu untuk bisa hadir datang, jadi saya datang ke sana, saya bertanya dulu sebenarnya maknanya seperti apa saja, karena tari kejai ini adalah salah satu tari yang tidak bisa diubah. Ketika pembawaannya pun dia tidak bisa, boleh dikreasikan, tapi bentuknya bukan lagi tari kejai, tapi kreasi baru yang mungkin terinspirasi dari tari kejai ini. Kalau untuk tari kejainya sendiri kan, karena ini adalah tari tradisi asli, tidak bisa diubah. Jadi saya dulu sempat berpikir bahwa saya harus bisa ini kalau saya mau jadi seorang praktisi tari. Karena kalau kita tidak punya modal untuk belajar ini, tidak paham tentang ini, ya kosong aja gitu. Makanya akhirnya saya memberanikan diri untuk datang ke lokasi langsung, saya riset, saya tanyakan, saya perhatikan mereka bergerak, kemudian saya cari beberapa literasi juga untuk referensi belajar saya. Karena untuk bertanya langsung, saya tidak punya guru waktu itu, karena saya adalah seorang praktisi yang muncul dari autodidak. Kemudian setelah saya dapat beberapa referensi, saya baca, ternyata maknanya itu jauh lebih dalam dari pengetahuan saya di awal. Nah akhirnya karena berikutnya saya masuk ke sebuah komunitas lagi untuk komunitas tari, saya masuk di asosiasi tari, bertemu dengan teman-teman yang punya pengalaman dan pemahaman yang lebih dalam, dari sana saya belajar lagi. Wah, luar biasa Menjadi banget. seorang praktisi tari tidak bisa hanya sekali mendengar, sekali melihat, tapi harus belajar terus. Betul-betul terus menyelam, nggak pernah putus ya, Iya. ya Bang ya, luar biasa. Nah, kita penasaran ya, ini mendengar langsung dari praktisi tarinya langsung nih, tari kejai tadi ya, tarian Bengkulu. Nanti, tapi kita akan jeda terlebih dahulu ya. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Berendo.